Shalom millennials, selamat datang di Rise Up Online Service. Tema bulan ini adalah Unshakable Church dari Ibrani 12 ayat 28. Jadi, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Mari kita sama-sama siapkan hati untuk memuji dan menyembah Tuhan. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan Yesus untuk hari ini. Biarlah Tuhan, kami minta Engkau hadir di tengah-tengah setiap kami. Kami mau siapkan hati kami untuk kami ketemu sama Engkau siang hari ini. Urapi dan berkati setiap kami Tuhan Yesus. Biarlah ibadah kami Tuhan berkenan di hadapan-Mu. Engkau berkati ibadah kami dari awal, pertengahan hingga akhirnya. Kami percaya Engkau melawat dan menjamah setiap kami. Terima kasih Tuhan Yesus. Hanya di dalam nama Tuhan Yesus kami siap untuk beribadah. Haleluya, amin. Enjoy the worship. Shalom anak muda. Pada hari ini kita akan kembali memuji dan memuliakan nama Tuhan kita, karena Dialah yang telah mengubahkan ratapan kita menjadi tarian. Sama-sama kita katakan, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidung pujian. Oh, Kau telah ubahkan ratapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidung pujian. Di dalam kesesakan Kau beri kelegaan. Di dalam kesedihan Kau beri penghiburan. Kasih-Mu telah menyingkirkan segala kegelapan. Fajar pagi pun mereka
di dalam hidupku sepanjang masa. Kau telah ubahkan tatapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Oh, kau telah ubahkan tatapanku kini menjadi tarian. Ku kan bersuka nyanyikan hidup pujian. Mari teman-teman, sekali lagi kita mengangkat tangan kita memuji Tuhan kita yang baik, yang luar biasa, dan kasih setianya senantiasa bagi setiap kita, amin. Oh, yeah. Hallelujah. Sama-sama kita katakan, Lord, you are God. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good and your mercy endureth forever. And people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you for who you are. We worship you, we worship you. Hallelujah, 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 we worship you for who you are. You are God. Yes, you are. Yes, you are God. Sing, you are God. All the time, all the time. You are good. You are God. All the time, all the time. You are good. You are good. All the time, all the time. You are good. You are good. All the time, all the time. You are good. Lord, you are good and your mercy endureth forever. Lord, you are good, yeah. Lord, you are good and your mercy endureth forever. And people from every nation and tongue, from generation to generation, we worship you. Hallelujah, hallelujah, we worship you. You are good. Bapa, terima kasih buat segala kebaikan-Mu Tuhan dalam hidup kami, buat penyertaan-Mu yang luar biasa ya Bapa. Karena Engkau adalah pencipta kami Tuhan, Engkaulah pemilik hidup kami ya Bapa. Pada hari ini Tuhan, kami mengangkat tangan kami Tuhan, kami memuji dan memuliakan nama-Mu lebih dan lebih lagi ya Bapa. Haleluya.
pencipta hidupku, pemelihara jiwaku. Kau layak terima segala pujian, ku naikkan syukurku. Kau pemilik hidupku, dalam kasih setiamu Yesusku, kau layak terima segala pujian, ku naikkan sembahku. Segala pujian dan syukur bagimu, Allah yang mulia, kuduslah namamu. Kaulah yang awal, yang akhir dari segalanya. Yesus, kaulah pujian bagiku. Kaulah pujian bagi kami, Tuhan. Mari sekali lagi kita katakan, Kau pencipta hidupku,
worship you, our Lord, 'cause you are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all glory. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Yes, Lord. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. You are Alpha and Omega. Worship you, Jesus. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. We give you all the glory. We worship you, our Lord. You are worthy to be praised. Yes, Lord. We give you all. We give you all glory. We worship you, our Lord, 'cause you are worthy to be praised. Yes, you are worthy to be praised. You are the glory. We worship you, our Lord, 'cause you are worthy to be praised. Hallelujah. Shalom anak-anak muda, Rise Up GBI Lewi, apa kabar? Sebelum kita memulai pemberitaan firman kita pada hari ini, mari kita berdoa dulu di hadapan Tuhan. Kita tundukkan kepala kita. Terima kasih, kami tidak henti-hentinya mengucap syukur kepadamu Tuhan atas kasih karunia yang masih Kau berikan kepada kami Tuhan. Pada hari ini kami masih diberi kesempatan Tuhan untuk boleh beribadah di rumah kami masing-masing, menikmati Tuhan penyembahan kepada Engkau, menikmati hadirat-Mu Tuhan. Terima kasih Bapa, biar setiap kami Tuhan yang ada di rumah kami masing-masing Tuhan,
damai sejahtera, sukacita Allah memenuhi hati kami Tuhan. Sehingga setiap firman yang kami dengar Tuhan, kami boleh mengerti. Berikan kami hikmat Tuhan, marifat untuk kami boleh mengerti apa yang harus kami lakukan hari-hari ini Tuhan untuk menyenangkan hati Tuhan. Dan urapi bibir hamba-Mu Tuhan, mulut bibir hamba-Mu yang menyampaikan firman. Biar apapun yang Tuhan ingin sampaikan Tuhan pada hari ini Tuhan, biar semuanya itu Tuhan hanya untuk kemuliaan nama-Mu Tuhan. Biar segala sesuatu yang kami boleh pelajari sepanjang hari ini, kami ingin terus Tuhan memuji dan memuliakan nama Tuhan dan menyenangkan hati-Mu. Terima kasih Bapa, dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa dan mengucap syukur. Haleluya, amin. Hari-hari ini dunia dan Indonesia sedang diguncangkan dengan adanya pandemi COVID yang sudah berlangsung hampir 2 tahun ya. Bukan saja membawa sakit penyakit kematian bagi orang-orang yang kita kasihi dan sahabat-sahabat, teman-teman kita, keluarga kita, orang-orang yang kita kenal ya, tetapi juga mendatangkan Tuhan hal-hal lain yang mendatangkan krisis ekonomi, kemudian pengangguran terjadi di mana-mana, ada orang-orang yang di layout ya, terjadi penurunan tingkat taraf hidup, kemudian kejahatan ketika orang-orang mencoba untuk mencari makan ya, dan terjadi keputusasaan, khawatir, ketakutan, ya, kepahitan, kebencian, terjadi anarkis, ya, ketidakpercayaan kepada pemerintah, ada penolakan, ya, terus kemudian ada korupsi, ya, ketika ada kesempatan-kesempatan untuk melakukan tuh pencatutan-pencatutan terjadi, ya, dan jadi pandemi COVID-19 ini bukan saja membawa roh sakit penyakit ataupun roh maut, tetapi dia juga ditunggangi oleh roh-roh lain, roh akan cinta uang, roh anarkis ya, menunggangi COVID-19 ini, dan keadaan semakin mengguncangkan hari-hari ini ya, bagi dunia maupun bagi Indonesia, semuanya berdampak. Lalu bagi kita, orang-orang yang mengasihi Tuhan, orang yang percaya kepada Tuhan, apakah kita turut larut dalam keguncangan ini, turut larut dalam kesusahan hari-hari ini, ketika orang-orang bingung, ketika orang-orang takut, ketika orang-orang khawatir, apakah kita juga bagian daripada orang-orang yang ada mengalami hal-hal tersebut ya. Hari ini kita mau belajar sebagian dari firman Tuhan yang temanya adalah gereja yang tidak tergoncangkan atau unshakable church ya. Di Ibrani 12 ayat 28 berkata, jadi karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, ya kita garis bawahi, kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya. Kapan kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan gitu? Apakah memang benar saya ini ada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan ya? Ketika kita menerima Tuhan sebagai ketika menerima Yesus sebagai Tuhan dan juru selamat kita, saat itulah kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan ya. Mungkin di antara kita banyak yang merasa bahwa kita ini sudah Kristen sejak kecil ya, kita sudah ikut sekolah minggu sejak kecil gitu, kita orang tua kita atau kakek nenek kita sudah Kristen turun temurun gitu, tetapi coba kita tanya ke dalam diri kita masing-masing, benarkah bahwa kita benar-benar pernah berdoa menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, mengakui benar-benar dari hati kita yang terdalam bahwa benar Yesus mati, dibangkitkan, dan kemudian akan datang kemudian untuk kali kedua untuk menjemput kita, dan kita percaya bahwa satu-satunya jalan untuk menuju surga adalah Yesus Kristus. Di Yohanes 3 ayat 3 ini adalah perbincangan Yesus dengan Nikodemus ya. Waktu itu Nikodemus bertanya gitu kepada Yesus, kemudian Yesus menjawab katanya, aku berkata kepadamu sesungguhnya jika seorang tidak dilahirkan kembali, ia tidak dapat melihat kerajaan Allah. Jadi ketika kita dilahirkan kembali, kita dapat melihat kerajaan Allah. Jadi dilahirkan kembali itu yaitu tadi kita mengaku dosa-dosa kita, lalu kemudian kita percaya kepada Tuhan Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat kita, sebagai jalan satu-satunya menuju kerajaan surga ya. Dikatakan di Filipi 3 ayat 20, karena kewargaan kita adalah di dalam surga, dan dari situ juga kita menantikan Tuhan Yesus Kristus sebagai Juru Selamat ya. Jadi kalau kita adalah warga surga,
yakni kerajaan Allah, maka artinya kita berada di kerajaan yang tidak tergoncangkan. Ya, jadi menurut Filipi udah ada statementnya tuh, karena kewargaan kita adalah di dalam surga. Jadi waktu kita berpindah, waktu kita menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, kita berpindah dari kerajaan maut ke dalam kerajaan surga, dan kita adalah warga kerajaan surga. Ya. Tentu saja ketika kita masuk ke dalam kerajaan surga, ya, seperti kerajaan-kerajaan lainnya, kita juga mempunyai aturan main, ya, di kerajaan surga. Sama seperti kita juga sebagai warga negara Indonesia, kita juga punya peraturan-peraturan yang harus kita ikuti di Indonesia. Ya, kita memiliki hak dan kewajiban, ya, untuk haknya, misalnya contohnya kita mendapatkan perlindungan dan kepastian hukum, ya, kita harus membuat ID seperti KTP, paspor, kemudian kita berhak bekerja, diperlakukan adil dan layak, kemudian kita berhak menyampaikan pendapat, mendapatkan pendidikan dan sebagainya dan sebagainya. Lalu kewajiban kita adalah kita harus taat hukum, gitu. Seperti saat ini, ya, sedang diberlakukan PPKM dan kita harus stay di rumah, ya, sudah 3 minggu. Kita kemudian tidak boleh keluar, kita harus bekerja dari rumah, nggak boleh kumpul-kumpul lebih daripada 5 orang, ya, untuk menurunkan penyebaran COVID-19 yang sedang terjadi di negeri kita ini, ya. Jadi ada aturan-aturan main yang harus kita ikuti. Begitu juga karena status kita adalah juga warga kerajaan surga, kita pun juga harus memiliki kehidupan yang sesuai dengan hukum-hukum surga, yaitu firman Tuhan, ya, menurut hukum-hukum yang berlaku di surga. Dan hukum-hukum itu berbeda dengan dunia ini, ya. Dikatakan di Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaharuan budimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Jadi kita nggak serupa dengan dunia ini, ya. Ada standar-standar kerajaan yang harus kita ikuti, yang sesuai dengan firman Tuhan, ya. Dan itu membuat kita berubah. Ketika kita masuk ke dalam kerajaan Allah, kita melihat, ya, semua peraturan yang ada semuanya di firman Tuhan, lalu kita menghidupi firman yang kita baca, kemudian mindset kita mulai berubah, ya. Di sana dikatakan bahwa hidup kita harus kudus, kita harus memuji Tuhan, kita harus memberikan persembahan kepada Tuhan, kita kemudian harus menghormati orang tua, harus menginjil, ya. Kemudian kita harus memberi banyak hal-hal yang memang kita harus lakukan, ya, sesuai dengan aturan-aturan yang ada di Alkitab. Dan itu dikatakan di Roma 12 ayat 2, janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, gitu. Berarti bertolak belakang, ya, dengan peraturan yang ada di dunia ini, tidak sama, gitu. Dan ketika kita melakukan itu nggak gampang, ketika kita apalagi sebagai anak-anak muda, ya, ketika dikatakan kita harus menjauhi kejahatan, harus hidup kudus, itu nggak gampang, ya. Ketika kita bergaul, ketika kita pacaran, ketika kita melakukan hubungan dengan orang lain, ya, perkataan kita harus diperhatikan, ya, kemudian kita nggak sembarangan, gitu, ya. Kita tidak bisa lagi menjadi anak malam, gitu, ya. Dan mungkin ketika kita melakukan hal-hal yang sesuai dengan firman Tuhan, kita mungkin dianggap aneh, kita mungkin dianggap sok suci, kita mungkin bilang weird, gitu, sama teman-teman kita, gitu. Tetapi ketika apa yang kita lakukan berbeda dengan apa yang dilakukan dunia ini, kemudian teman-teman melihat kita agak aneh, gitu, apakah kita tetap akan stand alone, gitu, stand bersama dengan Tuhan, gitu? Apakah kita tetap setia dengan apa yang kita imani menurut firman Tuhan, ataukah kita kemudian jadi kompromi, gitu, dengan dosa? Apakah kita kemudian ya nggak apa-apa lah sedikit-sedikit, gitu, ya, porno-porno sedikit lah, gitu, ya, atau kita ya nggak apa-apa deh, sedikit-sedikit aja mulai coba-coba, gitu, ya, dengan dosa, gitu. Tetapi Tuhan berkata, katakanlah iya, kalau iya katakanlah tidak, kalau tidak. Tuhan tidak tidak di gray area, ya. Tuhan itu tegas sekali. Lalu apa yang harus kita lakukan untuk menjadi warga kerajaan yang tidak tergoncangkan itu? Di tengah-tengah dunia yang sedang digoncangkan, di tengah-tengah dunia yang sedang ketakutan hari-hari ini, di tengah-tengah dunia yang tidak menentu, dikatakan di firman Tuhan bahwa keadaan akan semakin tidak baik.
Tetapi pada keadaan semakin tidak baik, apakah kita juga tidak semakin baik, ataukah kita semakin diteguhkan di dalam iman, gitu ya. Lalu di Ibrani 12 ayat 28 tadi dikatakan, karena kita menerima kerajaan yang tidak tergoncangkan, marilah kita mengucap syukur dan beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya. Yang pertama yang harus kita lakukan adalah mengucap syukur, ya. Dikatakan di 1 Tesalonika 5 ayat 18, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Ya, mengucap syukurlah dalam segala hal. Jadi tidak tergantung situasi, tidak tergantung mut-mutan, tidak tergantung kondisi, tidak tergantung tempat, ya, tidak tergantung waktu, tetapi mengucap syukurlah dalam segala hal. Dalam segala hal yang kita alami, kita harus tetap mengucap syukur, ya. Satu kali ketika Paulus dan Silas mau memberitakan Injil ke Makedonia, mereka menyeberang, ya. Terus kemudian di Filipi mereka memberitakan Injil, kemudian melepaskan orang-orang yang terikat, menyembuhkan orang-orang yang sakit, gitu ya. Dan ketika melakukan hal-hal yang baik dan yang disuruh Tuhan untuk mereka lakukan, banyak orang-orang yang tidak suka, ya. Petenung-petenung, dukun-dukun udah gak laku lagi karena orang-orang yang terikat sudah dilepaskan, gitu. Dan mereka mencari celah untuk memenjarakan Paulus dan Silas, ya. Mereka kemudian dipenjarakan, mereka didera, bajunya dikoyakkan, tetapi Paulus dan Silas teguh dalam pekerjaan Tuhan, ya. Mereka tidak bersungut-sungut, mereka tidak berkeluh kesah, mereka bahkan memuji memuliakan Tuhan di penjara, ya. Dikatakan di Kisah Para Rasul 16 ayat 25 sampai 26, tetapi kira-kira tengah malam Paulus dan Silas berdoa dan menyanyikan pujian-pujian kepada Allah, dan orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka. Akan tetapi terjadilah gempa bumi yang hebat, sehingga sendi-sendi penjara itu goyah, dan seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka semua. Jadi ketika Paulus dan Silas memuji-muji Tuhan di tengah malam, bayangin nih, tengah-tengah malam itu, ya. Kadang-kadang kan kalau kita lagi dalam keadaan, apalagi di penjara, ya, nggak bisa tidur gitu, ya, tengah-tengah malam tuh kayak ketakutan gitu. Mungkin ada orang-orang yang mengerang sebelah kiri kanan gitu. Apalagi kalau dibaca di Kisah Para Rasul 16 itu, mereka itu dibuat tuh, dipenjarakan tuh di kamar yang tengah. Itu biasanya itu adalah kamar-kamar tahanan yang kejahatannya luar biasa gitu. Jadi kiri kanan pasti rame, ribut gitu, ya. Tetapi mereka bahkan mengambil waktu pada saat tengah malam itu, ketika mungkin keadaan tidak mengenakan, mereka memuji-muji Tuhan. Dan ada kuasa dalam puji-pujian mereka. Ketika mereka berdoa, memuji-muji Tuhan, ya, orang-orang hukuman lain mendengarkan mereka, dan terjadilah gempa bumi yang hebat, katakan. Kebayangnya, wah, gempa bumi, terus sendi-sendi penjara goyah, seketika itu juga terbukalah semua pintu dan terlepaslah belenggu mereka, ya. Dan kepala penjara juga, kalau diteruskan, ya, kisahnya, kepala penjara kemudian bertobat, ya, dan dimenangkan untuk Tuhan. Jadi pengucapan syukur itu mengakibatkan menarik kuasa Tuhan turun atas penjara waktu itu, ya. Kalau kita sungguh-sungguh dengan Tuhan, apapun yang terjadi dalam hidup kita, hasil akhirnya pasti akan lebih baik. Karena itu tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur, ya. Mari banyak-banyak mengucap syukur, ya. Beberapa waktu lalu kami juga mengalami kami terpapar COVID, ya, 6 minggu lalu. Sekeluarga, ya, 4 dari 6 yang ada di rumah itu positif, ya, termasuk saya, ya, suami dan 2 anak gitu. Dan kemudian nggak mengenakan situasinya, ya, nggak mengenakan situasinya. Pastilah orang kalau terpapar COVID itu tuh, karena COVID ini sebenarnya kan belum ada obatnya, ya. Jadi obat-obat yang dikasih itu hanya untuk memberikan sesuai dengan gejala, dan gejalanya itu lain-lain semuanya setiap orang gitu, sesuai dengan bagaimana tubuh mereka merespon gitu, ya. Ketika demam, ya, dikasih obat demam. Ketika batuk, dikasih obat batuk. Batuk berdahak, dikasih obat batuk berdahak. Batuk kering, dikasih obat batuk kering gitu. Kemudian ada yang merasakan pusing-pusing, dikasih obat pusing. Ada yang merasakan linu-linu, dikasih obat linu gitu. Jadi sesuai dengan gejala. Tetapi sebenarnya kan yang melawan untuk bisa berperang dengan COVID kita ini adalah imun kita gitu. Dan sementara
orang kalau udah namanya terpapar COVID gitu, dan ketika ngelihat situasi gitu ya, banyak orang yang meninggal, banyak orang yang kemudian masuk ICU, dan hari-hari ini rumah sakit juga penuh gitu ya. Tetapi pada saat itu Tuhan sangat memudahkan semuanya ya yang kami alami ketika kami isoman 3 minggu ya. Kami bersyukur ya, kami membuat mesbah keluarga, kami memuji memuliakan Tuhan. Rasanya itu nggak enak, badan tuh lemes banget gitu, pengennya tiduran gitu. Kadang-kadang sambil tidur udah lemes banget ya, dengar-dengar khotbah gitu ya. Jadi kalau mengikuti keinginan daging, rasanya sih pengen tidur aja terus gitu. Tetapi di saat-saat kami tidak, ketika kami lemah, ketika kami rasanya lelah banget, ketika kami rasanya kesakitan, justru disitulah kami pengen mengucap syukur kepada Tuhan. Kami memuji menyembah Tuhan ya. Kami kumpul di ruang keluarga, kemudian kayak penyembahan 1 jam, 1,5 jam gitu. Dan itu membuat kami bersemangat ya. Itu membuat kami merecharge kembali tubuh kami. Dan itu membuat kami itu rasanya kayak ada kuasa gitu, ada semangat yang baru yang terjadi ketika kita memuji dan menyembah Tuhan ya. Jadi sama seperti Daud ketika dia mengalami ketidakenakan, dia memerintahkan jiwanya ya. Dia berkata, "Hai jiwaku, pujilah Tuhan." Itu adalah satu perintah ya untuk walaupun sebenarnya kayaknya nggak pengen banget gitu, nggak pengen banget. Tetapi ketika kita memerintahkan jiwa kita untuk ambil bagian, ayo puji Tuhan, ayo kita menyembah Tuhan, kami mengucap syukur. Ada satu nyanyian yang menjadi rema bagi kami ya. Yang selama isoman 3 minggu ya, dan itu menjadi remah bagi kami sampai saat ini juga ya, yang lagu yang ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur, Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Itu yang menjadi rema bagi hidup kami ya, selama kami isoman, dan sampai saat ini kami sangat bersyukur dengan lagu itu. Dan ketika kami menyanyikan, kami hanya bisa menangis, menyatakan Tuhan Engkau baik, Tuhan Engkau luar biasa. Dan selama 3 minggu ya, memang kami mengalami keadaan fisik yang tidak baik, tetapi semuanya Tuhan cukupkan ya. Obat-obatan kami tidak mengalami kesulitan ya, dokter konsultasi setiap hari gitu ya, kami tidak mengalami kesulitan. Terus kemudian teman-teman mendukung ya, logistik dikirimkan dari mana-mana gitu, dan kami tidak ada kata, tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur kepada Tuhan untuk apa yang kami lalui. Dan sampai pada hari ini pun ya, kalau kita mengalami hal-hal yang tidak enak, kita harus mengucap syukur karena tidak ada alasan untuk tidak mengucap syukur. Kemudian pengucapan syukur membuat kita menjadi pribadi yang positif. Ketika kita mengucap syukur, ada semangat yang dibangkitkan, ada terobosan-terobosan dalam hati kita, dalam hidup kita. Ada pengucapan kata-kata yang memberkati dan memuliakan Tuhan. Ketika kita tidak baik, kita katakan Tuhan Engkau baik, Engkau luar biasa, Engkau ajaib, dan itu memberkati Tuhan, memuliakan Tuhan. Tuhan disenangkan, dan ketika Tuhan disenangkan, maka apa yang tidak dikasih Tuhan untuk kita ya. Kemudian ketika kita mengucap syukur dalam situasi yang tidak enak, itu juga mendewasakan iman kita, merecharge tubuh kita kembali. Jadi dalam pengucapan syukur ada hal-hal yang luar biasa terjadi ya. Imun kita semakin meningkat ketika kita semangat ya kan, ketika kita happy ya. Hati yang gembira adalah obat, dan itu menjadi obat bagi sakit penyakit kita. Lalu yang kedua adalah menurut Ibrani 12 ayat 28 tadi, beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan kepadanya dengan hormat dan takut. Bagaimana caranya beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan gitu ya. Banyak sekali sebenarnya yang bisa kita pelajari dari firman untuk bagaimana kita beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan. Yang pertama adalah seperti yang sudah kita singgung sebelumnya, mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Ya, kita menjaga tubuh kita mempersembahkan tubuh kita sebagai persembahan yang hidup. Bukan saja hati kita mengucap syukur, tetapi tubuh kita harus jaga untuk kemuliaan nama Tuhan. Roma 12 ayat 1-2 katakan, karena itu saudara-saudara, demi kemurahan Allah aku menasihatkan kamu supaya kamu mempersembahkan tubuhmu sebagai persembahan yang hidup, yang kudus, yang berkenan kepada Allah. Itu adalah ibadahmu yang sejati. Janganlah kamu menjadi serupa dengan dunia ini, tetapi berubahlah oleh pembaruan budimu
hatimu, sehingga kamu dapat membedakan manakah kehendak Allah, apa yang baik, yang berkenan kepada Allah, dan yang sempurna. Ya, kita mempersembahkan tubuh kita, ya, kita menjaga tubuh kita menjaga hidup kita kudus, ya, karena tubuh kita adalah bait suci. Kita tidak memasukkan sesuatu yang tidak berkenan kepada Allah. Kita menjaga kesehatan, kita tidak menonton hal-hal yang tidak baik gitu ya, yang membuat dan memicu hal-hal yang menjadi pikiran kita juga tidak baik gitu. Tetapi hal-hal yang positif yang kita masukkan ke dalam tubuh kita, ke dalam pikiran kita, sehingga itu menjadi hal-hal yang luar biasa untuk kita bisa berkenan di hadapan Tuhan, ya. Kita menjaga. Terus kemudian kedua adalah bagaimana kita beribadah kepada Allah menurut cara yang berkenan adalah menjaga perkataan kita, ya. Hendaklah semua yang keluar dari mulut kita adalah perkataan yang memberkati orang, yang menjadi kesaksian, yang menguatkan, meneguhkan, ya. Bukan membuat orang bete, bukan membuat orang malah jadi a priori kepada kita, membuat orang malah malas ketemu kita, ya. Yakobus 1 ayat 26 dikatakan, jikalau ada seorang menganggap dirinya beribadah tetapi tidak mengekang lidahnya, ia menipu dirinya sendiri, maka sia-sialah ibadahnya. Jadi bayangin, kita itu beribadah, terus kita ke gereja, terus kemudian kita doa, terus kemudian kita baca firman setiap hari mungkin 10 pasal gitu ya. Tetapi kemudian kalau kita tidak menjaga lidah kita mengutuk orang, kita mengatakan hal-hal yang tidak berkenan, kita kemudian menjelek-jelekkan, bergosip, ya, dikatakan kita menipu diri kita sendiri, maka sia-sialah semua yang kita lakukan karena itu tidak berkenan kepada Tuhan. Filipi 4 ayat 8 dikatakan, jadi akhirnya saudara-saudara, semua yang benar, semua yang mulia, semua yang adil, semua yang suci, semua yang manis, semua yang sedap didengar, semua yang disebut kebajikan dan patut dipuji, pikirkanlah semuanya itu. Jadi apa yang harus kita pikirkan adalah yang mulia, yang adil, yang baik, ya. Kalau kita mengisi pikiran-pikiran kita dengan kebajikan, kemurahan, kemuliaan yang manis, maka apa yang keluar dari mulut kita pun adalah hal-hal yang manis, hal-hal yang positif, hal-hal yang menguatkan orang, hal-hal yang memulihkan, punya kuasa gitu. Perkataan kita punya kuasa memulihkan orang, perkataan kita punya kuasa menyembuhkan orang, perkataan kita memberikan semangat untuk orang lain. Lalu yang ketiga, tentu saja melakukan amanat agung, ya. Matius 28 ayat 19 sampai 20 ini adalah ayat-ayat hafalan kita yang sudah kita hafal mungkin sejak kita masih sekolah minggu gitu ya. Karena itu pergilah, jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu, dan ketahuilah aku menyertai kamu senantiasa sampai kepada akhir zaman. Ini adalah sesuatu yang harus kita lakukan dalam hidup kita. Kita harus menjadi kesaksian bagi Tuhan, kita harus menjadi terang dan garam dunia. Apapun keadaanmu hari-hari ini, tujuan hidup kita adalah memberitakan Injil, ya. Kamu harus bersaksi kepada teman-teman melalui hidupmu, melalui apa yang kamu alami di dalam Tuhan. Kamu ceritakan kepada teman-teman. Ketika teman-teman dalam kesulitan, kamu tolong, kamu konseling, kamu memberitakan firman. Ketika orang-orang membutuhkan uluran tanganmu, kamu memberikan sesuatu kepada mereka. Ketika teman-teman membutuhkan kasih, ya, kamu berikan kasihmu. Ketika teman-teman membutuhkan sesuatu yang kamu punyai, ketika kamu menjadi saksi, kamu memberitakan firman, dikatakan jadikanlah semua bangsa muridku dan baptislah mereka dalam nama Bapa dan Anak dan Roh Kudus, dan ajarlah mereka melakukan sesuatu, melakukan segala sesuatu yang telah kuperintahkan kepadamu. Kita mengajar orang-orang muda, kita mengajar teman-teman kita ketika mereka tersesat, kita menolong mereka menemukan jalan. Ketika mereka terpelecok, kita membantu mereka, mengangkat mereka dari lobang, ya. Dan itu yang hari-hari ini kita harus lakukan. Dikatakan pada akhir zaman ini, di era Pentakosta ketiga ini, anak-anak muda akan menjadi ujung tombak, menjadi penuai-penuai yang luar biasa, menjadi penuai-penuai yang akan berperan penting di akhir zaman ini. Mari anak-anak muda, karena kalau anak-anak muda itu memberikan hatinya kepada Tuhan, ya, itu luar biasa, ya. Mereka tuh nggak pikir macam-macam, mereka pokoknya berlari terus dan memberitakan Injil dan memberitakan kebenaran Tuhan bagi teman-teman mereka. Karena anak-anak muda itu tuh tenaganya itu masih kuat gitu ya. On fire. Kalau on fire tuh mau apapun dilakukan bareng-bareng, dan mereka itu punya relation tuh di antara anak muda itu kan kuat, ya. Ketika mereka bersatu, unity, maka mereka akan mendobrak gitu hari-hari ini. Dan
Ini adalah hal yang memang semua orang harus lakukan ya. Ketika kita sudah lahir baru, menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat, dan kemudian belajar firman, maka kita harus pergi dan menjadikan semua bangsa muridnya Tuhan dan membaptis mereka dalam nama Bapa, Anak, dan Roh Kudus. Mari kita hari-hari ini belajar terus untuk mengaktifkan mata iman kita. Kita tidak melihat iman yang dilihat oleh mata secara fisik, tetapi kita melihat jauh ke depan. Janji-janji Tuhan, firman Tuhan itu yang kita lihat ya, supaya kita dapat melihat pekerjaan yang ajaib di tengah-tengah goncangan. Bila kita berjalan dengan mata iman ya, mata iman itu berarti harapan yang Tuhan sudah berikan kepada kita. Kita akan menyadari bahwa roh Tuhan dalam kita seperti tertulis dalam 2 Timotius 1 ayat 7. Allah memberikan kepada kita bukan roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan rohnya itu lebih besar daripada roh yang ada di dalam dunia ini. Dunia boleh saja bergoncang hebat, asal kita tetap melekat pada Tuhan dan mengandalkannya dalam segala hal, maka kita berada dalam kerajaan yang tidak tergoncangkan. Mari terus anak-anak muda Rise Up GBI Lewi, kita terus on fire di dalam Tuhan. Kita adalah warga kerajaan yang tidak tergoncangkan. Hari-hari ini roh kita lebih besar daripada roh yang ada dalam dunia ini. Kita tidak menerima roh ketakutan, melainkan roh yang membangkitkan kekuatan, kasih, dan ketertiban. Dan kita percaya bahwa satu saat nanti ketika Tuhan datang menjemput kita di awan-awan, kita menyelesaikan tugas yang sudah Tuhan berikan kepada kita. Amanat agung yang Tuhan berikan kepada kita, kita sudah kerjakan. Terima kasih, puji Tuhan. Gimana teman-teman ibadah hari ini? Aku percaya kalian semua diberkati oleh firman Tuhan hari ini. Buat teman-teman yang ingin memberikan persembahan, dapat scan barcode berikut ini. Bersukacitalah dalam pengharapan, sabarlah dalam kesesakan, dan bertekunlah dalam doa. Mari tetap taat pada arahan pemerintah, patuhi prokes 5M, dan jaga kesehatan ya teman-teman. Selamat hari Minggu, Tuhan Yesus memberkati. Do it for God, rise up millennials.